Kapankah bayi harus menjalani pemeriksaan fisik pertama setelah meninggalkan rumah sakit gitu? Apa yang akan terjadi saat pemeriksaan pertama? Nah, itu kapan, dokter? Oke, jadi bayi itu ya, jadi bayi waktu saat dilahirkan biasanya kalau dengan bayi tanpa faktor resiko, bayi bisa dilahirkan dengan bidan, untuk meresusitasinya juga boleh oleh bidan. Tetapi kalau bayi dengan faktor resiko, artinya faktor resiko di sini dokter sama, misalnya ibunya ada kondisi lain yang mengakibatkan gangguan pada si bayi, misalnya ibunya ada perdarahan, ibunya ada kelainan darah tinggi misalnya dokter Salma ya. Nah, kalau ibu dengan faktor resiko atau ketubannya kental hijau bau, dokter Salma, itu harus segera setelah lahir harus dilakukan pemeriksaan dini, dokter Salma. Iya, Nah, jadi kalau dengan mam, faktor resiko, ya gimana dokter Salma? iya, memang mungkin Mams nggak sadar atau nggak tahu ketika bayi baru lahir itu biasanya dokter anak atau bidan sudah langsung melakukan pemeriksaan secara lengkap ya, dokter Ajis ya. Jadi Benar, ya benar dokter Salma. iya, kita sudah melakukan di situ. Jadi ketika pulang itu sudah diperiksa semuanya, cacat bawaan ada atau tidak, masalah apa tidak. Kalau tidak ada masalah sudah kalau pulang berarti tidak ada masalah ya, dokter Ajis ya. Iya, benar. Ya, Nah, jadi biasanya kita lakukan kalau pasiennya kondisinya lahir normal, dokter Salma. iya. Kalau lahir normal biasanya kalau anaknya bagus langsung IMD dengan ibu, kemudian dirawat gabung. Tetapi kalau pasiennya ada faktor resiko tinggi yang seperti saya sebutkan tadi, biasanya bayinya akan diobservasi dulu minimal 4 jam di ruangan bayi gitu sebelum dirawat gabung ke ibu. Karena masa 4 jam itu disebut critical hour, di mana kondisi transisi intrauterin ke ekstrauterin itu masih berpengaruh pada si bayi. Nah, Iya. maka dari itu 4 jam setelah lahir harus diobservasi dulu kondisinya. Apabila sudah stabil, baru boleh rawat gabung dengan ibu. Oke, kalau untuk kontrolnya dokter Aji, sebenarnya kalau bayinya dinyatakan pulang dalam keadaan sehat, sebenarnya perlu nggak sih dokter Aji kontrol ke dokter setelah lahir? Oke, benar ya. Nah, maka dari itu sebenarnya dengan masa pandemi ini kita melakukan kontrol rutin itu kita benar-benar jadwal. Jadi dilakukan kontrol apabila benar-benar ada keluhan yang mendesak saja, dokter Salma. Karena di Diminimalisir masa pandemi ini, ya diminimalisir kontak ya. Jadi biasanya apabila kita ingin melakukan imunisasi, ya benar-benar sudah terjadwal kapan-kapan saja kita melakukan imunisasi. Dan misal ada keluhan, apabila keluhan itu ringan dan masih bisa diobservasi, cukup diobservasi. Kurang lebih kayak gitu, dokter Salma. Iya, mungkin ada baiknya minta nomor kontak rumah sakit atau dokter yang merawat ya. Jadi bisa calling-calling apa kontak-kontakan lah, chat atau DM atau apa kan sekarang bisa. Ini perlu dibawa enggak gitu. Iya. Lanjut deh dokter Ajis ya ke pertanyaan berikutnya, ini agak ngebut. Bagaimana saya bisa mengetahui apakah bayi saya mengalami ikterus? Nah, bayi kuning. Nah, untuk bayi kuning ini mungkin minggu depan dokter Ajis kita bahas ya. Tapi mungkin sepintas lah. Sepintas ya. Iya. Nah, untuk bayi kuning ini sendiri sebenarnya itu ada dua kuning itu. Ada yang kuning yang normal, ada kuning yang tidak normal. Sebenarnya kalau dia kejadian kuning yang normal itu umur 48 jam terjadi kuning itu masih kita bisa observasi, dokter Salma. Tetapi kita lihat derajatnya ya. Bapak Ibu sekalian harus tahu derajat kuning yang harus bagaimana yang harus kita bawa ke rumah sakit atau bawa berobat ke dokter. Nah, kalau kita melihat derajat kuning yang tidak normal itu apabila kuningnya sudah hampir ke seluruh tubuh sampai ke tangan, ujung kaki, tangan, gitu sampai ya. ke jari-jarinya. Nah, sering saya mendapatkan juga kasus, dokter Salma, kuningnya hanya sebatas kepala dan sklera mata, mata ya. Nah, sebenarnya itu masih kuning yang normal, itu masih disebut derajat 1 atau grade 1. Makanya yang kuning yang kayak gitu sepertinya harus cukup diobservasi saja di rumah. Kecuali kuningnya bertambah banyak gitu, dokter. Iya, sampai ke lutut, lebih dari lutut, sampai ke jari-jari, sampai ke kaki. Cara mengetahuinya ya dia dilihat dengan mata aja, Mams. Nggak ada alat khusus atau metode khusus ya, dokter Ajis ya. Cuman dilihat aja, ya, benar. Gitu.